Halo my friend, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Ricky di Cerita Ricky, channel segala ada termasuk tentang informasi TKI atau segmen itik. Ya, di segmen itik pada hari ini tanggal 3 Oktober 2020 saya mau sharing informasi mengenai harga atau tarif paspor dan SPLP di Kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Ini dia rinciannya. Buat ngingetin aja, sebelum kamu nonton video ini sampai akhir, saya mohon kamu bantu saya untuk subscribe channel ini dan juga nge-share channel ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya. Oke. Seperti yang kita ketahui, dokumen perjalanan yang umum khususnya di Malaysia untuk TKI atau warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia itu ada dua, yaitu SPLP dan juga paspor. Ya, bedanya apa? Kita bahas perbedaannya dulu. Paspor ini adalah dokumen yang berlaku saat kita berada di luar negeri. Oke, contohnya orang Indonesia yang ada di Malaysia itu untuk pergi ke luar negeri kita memerlukan dokumen perjalanan berupa paspor. Ya, bukan SPLP, paspor. Jadi dokumen yang dipakai untuk pergi ke luar negeri dari Indonesia ke Malaysia atau ke negara yang lain adalah namanya paspor. Oke. Sementara SPLP itu bisa dikatakan sebagai hampir mirip paspor, makanya SPLP itu singkatan dari surat perjalanan laksana paspor, atau intinya surat perjalanan seperti paspor. Bedanya SPLP ini dipergunakan hanya untuk kembali ke negara asal kita. Jadi nggak bisa dipakai untuk ke luar negeri, tapi kembali ke negara asal di mana kondisi kita tidak memiliki paspor. Nah, kenapa nggak bikin paspor aja yang baru? Itu mungkin pertanyaan dari kalian. Ya, tidak semua ada kebijakan yang menyatakan bahwa tidak semua bisa memperbaharui paspor ketika paspor itu tidak ada. Ya, contohnya kalau kamu turis ya, atau pelancong yang pergi ke luar negeri, dalam hal ini dari Indonesia ke Malaysia, kemudian paspornya hilang. Nah, si turis ini atau orang tersebut tidak akan mendapatkan paspor baru. Kenapa? Karena paspor hanya diperuntukkan bagi mereka warga negara Indonesia yang pergi ke Malaysia. Saya di sini lebih spesifik Malaysia ya. Dan dia memiliki izin tinggal lebih dari 6 bulan. Jadi kalau kamu turis yang cuman punya izin tinggal 30 hari aja ya di Malaysia, itu kalau kalian paspornya hilang, itu nggak bisa dapat atau nggak bisa diganti lagi dengan paspor, melainkan diganti dengan SPLP. Karena apa? Karena visa kalian cuma 30 hari aja, maknanya kalian akan segera pulang ke Indonesia, ke negara asal. Jadi tidak memerlukan paspor, cukup dengan SPLP kamu bisa pulang ke Indonesia ya. Dan SPLP ini juga diperuntukkan bagi mereka orang Indonesia yang tinggal di Malaysia tanpa izin tinggal atau ya singkat kata ilegal dan ingin kembali ke Indonesia. Maka kamu juga hanya akan dikasih SPLP, bukan paspor. Oke, udah ketahuan bedanya ya, paspor dan SPLP. Nah, kalau kamu orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dengan izin tinggal seperti izin kerja,
visa 1 tahun, atau ikut suami atau ikut istri seperti itu, dan paspornya hilang, maka dan masih berlaku paspornya, ya, dan juga permitnya masih berlaku. Ketika paspor kamu hilang dan kamu buat report polis, kamu bisa mendapatkan paspor yang baru, gitu, ya. Udah bisa dibedakan, ya, paspor sama SPLP. Dan harga paspor itu berbeda dengan SPLP, my friend. Of course, karena fungsinya pun berbeda, ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan masalah perbedaan harga paspor dan SPLP yang sekarang berlaku di Kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Begini, informasi ini saya dapatkan di website kedutaan. Nanti akan saya bagi websitenya buat kalian yang pengen tahu jauh lebih banyak mengenai informasi yang ada di Kedutaan Indonesia. Kamu bisa log in ke website resmi Kedutaan Indonesia di sini. Nih, saya akan tulis, ya, www. atau titik, ya, kbrikl.org, huruf kecil semua. Atau kalau pakai bahasa Inggris www.kbrikl.org, itu spelling Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris www.kbrikl.org. Oke. Di situ juga kamu bisa dapat banyak informasi mengenai paspor dan SPLP. Oke, singkatnya. Oke, perpanjangan paspor habis. Nih saya bacain, ya, saya baca loh. Perpanjangan paspor habis masa berlaku. Paspor biasa, maksudnya paspor yang 48 halaman. Kalau dulu ada 2 paspor, 24 halaman dan 48 halaman, dan harganya pun beda. Nah sekarang itu sudah nggak ada, my friend, yang 24 halaman itu sudah nggak ada. Jadi sama semuanya, 48 halaman. Oke. Harga paspor yang 48 halaman, kalau kamu paspornya habis ataupun juga hampir expired, mau perpanjangan paspor di Kedutaan Indonesia, itu harganya cuman 100 ringgit aja. Nih, 100 ringgit aja. Oke. Jadi kalau ada yang mau menawarin bikin paspor lebih dari 100 ringgit, jangan mau. Oke? Atau lebih murah dari 100 ringgit, itu juga jangan mau, karena nggak mungkin, ya. Ini sudah harga standar. Oke, nggak bisa ditawar-tawar. Dan juga nih, my friend, harga paspor juga beda-beda. Paspor renew atau mau memperbaharui paspor habis, itu beda dengan harga paspor hilang. Oke, bisa dibedain, ya. Mau ganti paspor baru, paspor lamanya ini mau hampir mati, mau hampir expired, terus kamu mau renew atau diperbaharui paspornya dengan yang baru, harganya berapa? 100 ringgit aja, ya. Tapi kalau kamu paspornya hilang, ya, kamu orang Indonesia tinggal di Malaysia, ada permit yang sah, dan paspornya hilang karena ada musibah atau satu dan lain hal, tercicir, paspornya hilang, kamu bisa dapat paspor baru dengan cara bawa surat dari kantor polisi. Kalau di Malaysia, di Kuala Lumpur, paspor hilang itu kamu hanya boleh buat laporan paspor hilang di kantor polisi atau di penjabat ibu negara, atau apa namanya istilahnya, kantor pusat kepolisiannya. Dalam hal ini di Kuala Lumpur itu di Dangwangi, ya, hanya di kantor polisi besar. Jadi kalau kamu paspornya hilang, kamu pergi ke kantor polisi Dangwangi untuk minta surat kehilangan dari kepolisian itu, dan pergi ke Kedutaan Indonesia untuk dapatkan paspor baru. Nih, harga paspor hilang itu lebih mahal, ya.
Rp380. Oke, bisa dibedain. Harga paspor perbaruan hanya Rp100, harga paspor hilang Rp380. Oke, paham ya? Oke. Dan juga harga paspor rusak. Ini ya. Perbaruan paspor biasa, perbaharuan atau paspor hilang, itu harganya udah beda. Begitu juga dengan ganti paspor ketika paspor kamu rusak, harganya pun beda, my friend. Oke? Nih, harga pergantian paspor rusak di kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia itu harganya Rp240. Ya, harga paspor rusak itu Rp240. Harga paspor normal perbaruan Rp100, harga paspor hilang Rp380. Yang ini harga paspor rusak, yaitu Rp240. Oke, sudah jelas mengenai harga paspor. Sekarang saya akan bahas harga SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Kalau orang Indonesia itu di Malaysia lucu banget. Dia manggil nama SPLP atau SPLP itu dengan sebutan paspor tendang. Lucu sih kalau menurut gua. Kalau aku sih risih dengernya ya. Saya nggak suka dibilang itu sebagai paspor tendang karena konotasinya tuh kasar banget. Jadi biasain kamu menyebutnya dengan sebutan SPLP atau SPLP ya. Jangan mau disebut pas tendang. No. Oke, SPLP lebih keren. Oke. Nah, harga surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yaitu Rp30 aja. Oke, my friend. Jadi harganya Rp30 aja. Jadi sekarang kamu sudah tahu perbedaan paspor dan SPLP dan juga perbedaan harga-harga paspor renew paspor atau ganti baru, paspor rusak dan paspor hilang. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian rasa ini penting, silahkan share ke teman-teman kalian yang lainnya dan jangan lupa dibantu di subscribe channel ini. Semoga saya semakin berkembang dan kalian juga semakin maju. Oke, thank you so much. Dan untuk kamu-kamu nih yang pengen tahu website resmi Kedutaan Indonesia, kamu bisa login ke sini www.kbrikl.org ya, www.kbrikl.org. Di sini kamu bisa dapatin berbagai macam informasi termasuk harga paspor, harga SPLP, harga paspor rusak, harga paspor hilang, dan juga daftar paspor online atau daftar SPLP online. Karena sejak wabah pandemi Corona atau COVID-19 melanda dunia, segala sesuatunya di kedutaan mulai dilaksanakan secara online. So, buat kamu-kamu yang pengen tahu informasi daftar antrian paspor atau SPLP juga bisa ke website ini. Ya, nanti di episode selanjutnya saya akan bahas mengenai persyaratan membuat paspor di Kedutaan Indonesia. Oke, jangan kemana-mana, pantengin terus channel Cerita Ricky karena channel ini komplit banget. Ada edisi jalan-jalan, edisi shopping, edisi makan-makan, pokoknya banyak banget, termasuk edisi itik informasi TKI. Saya Ricky, untuk Cerita Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.